Mohon perhatian, untuk menjaga ketertiban acara pada pagi hari ini, kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya pada aplikasi Zoom atau merubah ke mode mute selama acara berlangsung. Serta bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa bertanya melalui chat, baik aplikasi Zoom ataupun melalui live streaming dengan menuliskan nama, asal institusi, dan menyebutkan pertanyaan. Terima kasih. Welcome to the webinar Indonesian Macroeconomic Update on COVID-19 Impact and Basic Financial Planning During Pandemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Zainal Fanani, MS, IPU, selaku pembina Universitas Kahuripan Kediri. Bapak Imam Suhaimi, SPD, MPD, selaku Rektor Universitas Kahuripan Kediri. Dan Ibu Tulis Haryani, SE, IMM, MSOS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Serta narasumber Bapak Teguh Warsito, SST, MSc, dan Bapak Rizmi Sinatra, SE, MM, CFP, serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta webinar. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dampak atau impact dari COVID-19 terhadap kondisi perekonomian yang terjadi saat ini. Serta nanti dari pemateri juga akan dijelaskan bagaimana sih kita mengelola keuangan supaya kita nanti bisa tetap survive atau kita tetap bisa bertahan menghadapi era new normal. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan dimulai dari sambutan Profesor Dr. Insinyur Zainal Fanani, MS IPU, selaku pembina Universitas Kahuripan Kediri. Sambutan yang berikutnya adalah dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara Kahuripan Kediri, dan dilanjutkan langsung dengan materi yang akan disampaikan narasumber dan langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, mari selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang pertama dari Dewan Pembina kepada Profesor Dr. Insinyur Zainal Fanani, MS IPU, selaku pembina Universitas Kahuripan Kediri. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Bapak Eko Pak Prasetyo, hadirin peserta seminar webinar nasional Universitas Kahuripan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kahuripan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kahuripan Kediri, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, dan para dosen, serta mahasiswa Universitas Kahuripan dan para hadirin yang saya banggakan pada pagi hari ini. Dan selamat siang untuk Bapak-bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang ada di wilayah bagian timur dari Papua dan NTT. Pertama-tama kita puji syukur kepada Allah SWT yang pada hari ini kita menyelenggarakan webinar tentang makroekonomi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kahuripan Kediri. Jadi makroekonomi itu suatu studi tentang ekonomi secara keseluruhan, atau ekonomi makro dapat digunakan juga untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang ada di suatu negara. Bapak Ibu sekalian, topik ini saya kira menarik ini pada pagi hari ini akan
kita webinarkan itu. Jadi sudah barang tentu nanti para narasumber ini sudah, saya kira sangat bonafit sekali nih di para narasumber. Di sini ada Bapak Teguh Warsito ya, SST MSC, kemudian Bapak Krismi Budi Sinatra, SEMM, akan membahas tentang bagaimana sekarang dampak daripada terpuruknya COVID perekonomian ini terhadap perekonomian secara nasional. Jadi memang sangat terasa sekali sekarang itu dampaknya tadi. Hanya satu barangkali ya yang kita masih agak lumayan ya, yaitu nilai rupiah di Eropa itu tidak terpuruk. Karena apa? Karena Indonesia memang sekarang itu sudah kecil sekali untuk impor. Nah, tetapi kalau di sektor tenaga kerja itu sangat terpuruk sekali, banyak sekali PHK di beberapa perusahaan-perusahaan. Kemudian juga pertumbuhan perekonomian juga, Bu Menteri mengatakan hampir sampai minus 0, sekian. Kemudian dengan termasuk salah satunya di sini adalah tentang ya pertumbuhan tadi sudah, kemudian target-target kebijakan sudah betapa susahnya tuh. Jadi mudah-mudahan setelah kita mengalami sakit dalam hal perekonomian ini kita akan tumbuh dengan cepat. Nah, bagaimana strategi itu akan dibahas oleh para narasumber, oleh Pak Teguh Warsito dan oleh Pak Krismi Budi Sinatra. Dan mudah-mudahan pada webinar pagi ini menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Jadi kita tidak perlu pesimis, harus optimis itu. Tapi kan tidak hanya di Indonesia, itu hampir semua negara juga mengalami krisis semacam itu. Tapi mari kita diskusikan pada pagi hari ini gimana strateginya untuk agar kita bisa bangkit lagi. Kita tidak usah meratapi, tidak usah bahwa ini sesuatu hal yang malapetaka, oh tidak, itu. Tapi ada solusi-solusi. Dan kalau kita tahu juga Bapak Ibu sekalian sekarang itu krisis yang sangat hebat juga banyak sekali berdampak kepada perekonomian terutama barangkali rakyat kecil, pengusaha kecil itu yang dampaknya sangat luar biasa sekali. Nah, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, kemudian juga Bapak Ibu yang hadirin. Mudah-mudahan webinar pada pagi ini sangat bermanfaat dan itu juga terutama para dosen barangkali ya dan semua hadirin untuk bagaimana kita untuk bangkit dalam perekonomian yang sekarang mulai sudah kita harus bangkit lagi. Itu mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan para narasumber pada pagi hari ini. Kemudian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi Kediri, Profesor Dr. Insinyur Zainal Fanani MSIPU. Terima kasih Prof. telah bergabung di Zoom ini. Yang terhormat Haimi SPD MPD, yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan dan kaprodi di Universitas Kehidupan Kediri, dan yang kami hormati para pembicara pada webinar ini, yaitu Bapak Teguh Warsito, SST MSC, beliau dosen Politeknik Keuangan Negara, Setan, dan Bapak Krismi Budi Sinatra, SEMM CFP, beliau adalah dosen Universitas Ciputra. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar nasional di sini, baik yang sudah join melalui aplikasi Zoom, live Facebook, maupun YouTube. Di mana para peserta webinar ini adalah beragam, Prof. Mulai dari mahasiswa, dosen, praktisi, dari instansi pemerintah maupun swasta, serta masyarakat umum lainnya, yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Insya Allah seperti itu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara webinar nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kehidupan Kediri dengan tema Indonesia Macroeconomic Update on COVID-19 Impact and Basic Financial Planning During Pandemic. Para hadirin yang
saya hormati, Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah menyatakan bahwa corona masif di seluruh dunia. Banyak sekali negara yang sudah mengalami guncangan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tak terkecuali Indonesia. Seluruh negara di dunia mengalami kondisi dilematis, yakni dihadapkan oleh dua pilihan yang cukup berat, memilih untuk menyelamatkan kesehatan warganya ataukah menyelamatkan aktivitas ekonominya. Tentu prioritas di setiap negara adalah jatuh pada pilihan pertama, yakni menyelamatkan kesehatan warganya. Akan tetapi ada konsekuensi logis yang harus dihadapi, yaitu berupa kemerosotan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi saja dengan mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan, namun membiarkan ekonomi negara terganggu. Pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi di Indonesia ini merupakan sebuah masalah bersama yang harus kita hadapi. Dibutuhkan pemahaman yang sama dan peran aktif dari seluruh pihak, sehingga menghasilkan sebuah kerja yang luar biasa dari seluruh kalangan untuk menanganinya, baik itu pemerintah, teknis, masyarakat, dan tentunya dari perguruan tinggi. Pada hadirin yang saya hormati, dengan adanya kegiatan webinar ini, kami mengharapkan dapat menjadi upaya aktif bagi perguruan tinggi, khususnya untuk kalangan akademisi, untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, dan semoga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan di Indonesia. Akhir kata, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar nasional ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi perbaikan dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Have a good discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini kita akan masuk ke pokok acara. Materi hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama nanti kita akan masuk ke materi yang pertama dan langsung dilanjutkan dengan tanya jawab terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini dan gimana nanti menuju ke era normal. Dan berikutnya nanti di sesi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya terkait pengelolaan keuangan yang tepat pada saat kondisi saat ini. Jadi nanti langsung dilanjutkan pertanyaan. Jadi silakan nanti kita mulai sesi pertama terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, langsung aja kepada yang terhormat Bapak Teguh Warsito, SST MSc, saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Eko. Apakah suara saya terdengar? Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Dengar Bapak. Oh Jelas. iya. Baik. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan memulai presentasi saya. Yang terhormat Bapak Profesor Fanani sebagai Dewan Pembina Universitas Kahuripan Kediri, kemudian Bapak Rektor, Bapak Imam Suhaimi, kemudian ada Ibu Dekan, Ibu Tuwis Haryani, dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait dengan apa itu dampak dari COVID-19 ini ke perekonomian Indonesia, kemudian bagaimana respon kebijakan pemerintah. Tetapi sebelum itu, saya akan bercerita sedikit tentang mungkin pengalaman saya terkait dengan Kediri, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, beberapa tahun yang lalu, mungkin waktu saya SMA atau mungkin saya waktu mulai kuliah, Kediri itu masih agak asing bagi saya. Mungkin kalau saya bicara Kediri, mungkin yang terkenal waktu itu Persik Kediri ya Bapak Ibu. Waktu Christian Gonzalez pada waktu itu, kemudian Persik Kediri jadi juara Liga Indonesia, itu membuat Kediri lebih familiar terdengar di saya. Tetapi kemudian ternyata istri saya orang Kediri. Jadi saya akhirnya mempunyai kedekatan tersendiri dengan Kediri ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya mudik misalnya ke Kediri, saya biasanya naik kereta, turun di stasiun Kediri, kemudian ke rumah istri saya, rumah mertua. Kalau nggak saya melewati Universitas Kahuripan Kediri ini. Jadi
walaupun saya belum pernah masuk ke kampus, tapi paling enggak saya sudah pernah lewat di depan universitas ini, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi itu bagaimana kedekatan saya dengan Kediri. Jadi saya terima kasih sekali diundang di acara seperti ini untuk sharing terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian dampak COVID ke makroekonomi. Bapak dan Ibu semuanya, menyambung tadi dari Bapak Moderator, saya dulu awalnya sebelum bergabung ke PKN STAN, saya ada di Badan Kebijakan Fiskal, saya di subdivisi komunikasi publik. Jadi tugas saya seperti ini Bapak dan Ibu, menyampaikan sosialisasi terkait dengan kebijakan, seminar dan sebagainya. Tetapi itu sampai akhir tahun kemarin, akhirnya saya memilih jalur akademisi. Oke, jadi waktu itu ada rekrutmen dosen PKN STAN, saya ikut rekrutmen dan saya diterima jadi dosen PKN STAN. Jadi saya meninggalkan kantor, meninggalkan sebagai policy maker, sekarang saya menjadi akademisi. Namun demikian kayaknya saya sekarang kalau disebut dosen PKN STAN juga belum tepat Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena saya sekarang masih dalam tahap pengangkatan menjadi dosen. Jadi saya ini posisinya di kantor sudah enggak, tetapi dosen juga belum. Jadi saya sekarang posisinya di calon dosen di PKN STAN, menunggu pengangkatan untuk menjadi dosen PKN STAN. Oke Bapak dan Ibu, saya akan memulai presentasi saya. Jadi mohon izin. Oke, saya mulai Bapak dan Ibu. Sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko selaku moderator, saya akan membahas terkait dengan perkembangan ekonomi dan juga respon kebijakan pemerintah di masa pandemi. Jadi saya akan membagi saya akan membagi term presentasi saya menjadi dua. Yang pertama nanti saya akan membahas bagaimana dampak dari COVID-19 ini ke perekonomian Indonesia dulu. Oke. Kemudian saya akan membahas bagaimana pemerintah itu merespon terhadap dampak COVID ini sehingga bisa meminimalisasi dampak negatif dari COVID itu terhadap perekonomian. Oke, kita mulai ke term pertama, Bapak dan Ibu. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Oke, saya mempunyai dua grafis, Bapak dan Ibu semuanya. Di kedua grafis ini sebenarnya bercerita bagaimana perkembangan kasus COVID di Indonesia, dan di dunia dan juga di Indonesia. Kita lihat di dunia dulu. Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat perkembangan kasus COVID di dunia, sampai dengan data ini saya tarik, mungkin sekitar 3-4 hari yang lalu, jumlah penderita atau kasus positif COVID di dunia itu lebih dari 9 juta orang, 9 juta jiwa. Oke. Di mana negara terbesar yang menderita atau warganya terkena kasus COVID ini adalah di Amerika Serikat, di US, itu hampir 2,31 juta. Kemudian diikuti oleh Brasil, Rusia, India, dan UK. Okay. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kita semua tahu Bapak dan Ibu bahwa di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah itu mungkin sekitar tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Kemudian bertambah secara gradual, hari ke hari semakin bertambah dengan tingkat pertambahan yang cepat. Sampai kemarin, 3 hari yang lalu, saya tarik data ini, hampir 50.000 orang Indonesia, warga Indonesia terkena COVID ini. Itu yang bisa terdeteksi oleh pemerintah. Oke. Dan sehari yang lalu saya lihat itu udah lebih dari 50.000 orang terkena COVID-19 ini. Oke. Dan ternyata provinsi terbanyak sekarang dipegang oleh Jawa Timur ya Bapak dan Ibu semuanya, telah menggeser DKI Jakarta. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ternyata COVID ini belum berhenti. Kasusnya semakin hari masih bertambah. Jadi masalah ini belum reda. Artinya akan tetap menjadi masalah baik kesehatan maupun ekonomi. Kita lihat dari mortality rate-nya. Ternyata mortality rate atau angka kematian dari kasus COVID ini tergolong tinggi. Oke, kalau di dunia sekitar 5,1%. Artinya dari pasien yang positif, probability dia meninggal itu sekitar 5,1%. Oke, kalau di Indonesia lebih tinggi, sekitar 5,3%. Dan sekali lagi pertumbuhan pasien itu masih tinggi. Kalau di dunia ini,
perharinya, kalau saya hitung di bulan Juni, itu sekitar perharinya ada tambahan kasus 132.000. Kalau di Indonesia sekitar 917. Kalau di akhir-akhir ini kita lihat mungkin lebih dari 1.000 tambahan perharinya. Jadi sekali lagi bahwa yang saya tekankan di sini adalah COVID-19 itu masih menjadi masalah dan belum reda, sehingga nanti akan berdampak ke kesehatan dan juga ke ekonomi. Kita lihat dampaknya seperti apa. Mungkin saya akan membedakan dampak dari COVID ini menjadi 4 area, dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Oke. Dari sisi kesehatan kita tahu bahwa COVID-19 ini menimbulkan banyak korban jiwa. COVID-19 ini menimbulkan chaos di kesehatan, bagaimana kita kekurangan sarana prasarana, kemudian APD, alat pelindung diri, kemudian dan sebagainya. Kenapa chaos seperti ini? Karena pertambahannya semakin banyak, tetapi sampai sekarang vaksin belum ditemukan. Jadi ini masih menimbulkan kesehatan di dalam masyarakat. Di bidang sosial juga terdampak. Kita tahu kita harus melakukan physical distancing akibat dari COVID ini, social distancing. Kemudian kita bahkan terdampak, bahkan sisi religius kita juga terdampak. Beberapa pekan, beberapa bulan kita mungkin sholat nggak bisa di masjid misalnya, Jumatan tidak ada. Kita dilarang oleh mudik, kemudian dan sebagainya. Itu dampak COVID di bidang sosial. Demikian juga misalnya Bapak dan Ibu, kita lihat nanti ada PHK dari sisi ketenagakerjaan, pengangguran naik dan sebagainya. Dari sisi ekonomi jelas, baik dari sisi demand maupun supply itu terdampak. Menyebabkan kinerja ekonomi nanti akan kita lihat ya secara detail. Saya akan memberikan gambaran secara umumnya dulu. Kinerja ekonomi itu menurun, yang membuat ekonomi juga terkontraksi. Dari sisi keuangan, kita nanti akan lihat. Indeks saham terganggu. Nilai rupiah sempat terganggu juga. Profitabilitas, solvabilitas perusahaan juga dalam tekanan. Dan kita nanti akan lihat bahwa NPL kita, non-performing loan, artinya kredit yang bermasalah, itu juga akan meningkat juga. Ini adalah dampak-dampak COVID terhadap bidang-bidang ini. Namun demikian mungkin ada semacam a blessing in disguise gitu ya Bu. Di samping tadi banyak dampak negatifnya, ternyata ada dampak positifnya juga. Misalnya COVID ini mengubah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjaga kesehatan. Kemudian bagaimana kita bisa perubahan cara kerja kita yang bisa mengarah ke efisiensi, misalnya tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi adalah yang penggunaan virtual meeting, virtual conference, dan sebagainya. Kalau di sisi pemerintah ini menghemat sekali Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat misalnya menurut analisis dari kemarin, Bapak Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa dengan adanya tadi virtual meeting, virtual conference, ternyata bisa menghemat perjalanan dinas itu hingga 60-70%. Jadi mungkin ini yang nanti mungkin akan dipertimbangkan untuk menyusun anggaran berikutnya. Walaupun COVID ini sudah berakhir misalnya di tahun ini, tidak menutup kemungkinan ternyata bisa kalau kita menghemat perjalanan dinas hingga 60-70% itu. Itu merupakan salah satu dampak positif dari COVID. Oke, penekanan saya di sini adalah saya akan membahas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan keuangan. Oke, kita lihat dari pasar modal dan nilai tukarnya. Oke, ini adalah grafis pergerakan IHSG, indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari awal tahun sampai dengan kemarin saya tarik datanya 24 Juni. Oke, kita lihat, kita mungkin bisa membagi menjadi 2 termin. Termin pertama periode kuartal 1 itu dari Januari hingga Maret. Januari hingga akhir Maret atau awal April. Kita lihat. Pada masa ini, kasus COVID itu mulai melonjak. Oke, kita lihat Cina sudah mulai ada kasus di bulan Januari. Dan diketahui oleh publik di bulan-bulan Januari-Februari ini. Oke. Saat kasus ini diketahui dan ada kemungkinan menyebar ke seluruh penjuru dunia, itu ada arus modal yang keluar dari emerging market. Artinya ada arus modal yang keluar terutama dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor itu melihat akan adanya gejolak di pasar negara-negara yang berkembang ini, sehingga dia menarik dananya, dia pindahkan ke safe haven asset. Safe haven asset ini misalnya adalah mungkin emas, mungkin dalam bentuk uang tunai, uang kartal, mungkin dalam bentuk dolar, dan sebagainya. Intinya, investor ingin mengamankan investasinya. Oke.
Akibatnya apa? Akibatnya di kuartal pertama ini pasar keuangan domestik itu mulai tertekan. Kita lihat IHSG itu turun hingga 37,3%. Rupiah juga terdepresiasi hingga 20,1%. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya untuk mengukur ini, karena sebenarnya ini intinya adalah adanya kepanikan dari investor. Kalau kita lihat pengukuran kepanikan, misalnya kita bisa menggunakan VIX Index, Volatility Index, atau Fear Index, indeks ketakutan atau kecemasan investor, itu naik di periode ini, Januari, Februari, Maret itu investor sudah mulai panik. Oke. Nah, bagaimana di kuartal kedua? Ternyata di kuartal kedua investor itu sudah mulai hilang paniknya, mungkin sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Dan dia menganggap bahwa dampaknya di negara berkembang mungkin tidak besar, tetapi masih bisa ditolerir. Jadi ada arus modal yang masuk ke emerging market di periode ini. Akibatnya apa? Kita lihat IHSG-nya mulai Maret ke Juni. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai ada mungkin kemarin berita-berita di media massa maupun media elektronik. IHSG kembali menguat. Ya, kita lihat yang berwarna hijau kalau di grafis. Dia akan naiknya mencapai 26,2% hingga kemarin. Oke, walaupun belum menyamai di awal tahun, tetapi ada tren kenaikan di sini. Kemudian nilai tukar rupiah juga semakin menguat di sini. Ada terapresiasi hingga 14%-an. Walaupun belum bisa menyamai awal tahun, tetapi ada tren positif di sini. Seperti itu, Pak Ibu. Kemudian bagaimana dengan ini adalah kalau tadi kan gambaran secara makro, nah ini saya akan menggambarkan dampak COVID yang lebih ke sektor real. Kalau ke sektor real sebenarnya kita bisa menganalisis seberapa usaha yang bangkrut, berapa PHK dan sebagainya. Tapi datanya mungkin agak susah didapat, jadi saya menggunakan pendekatan yang lain. Kita lihat dari kredit yang bermasalah. Oke, di bulan Maret yang sebelah kiri Bapak dan Ibu. Ini adalah grafis dari NPL-nya. Di bulan Maret, dampaknya belum terlihat, tetapi di bulan April, NPL itu mengalami kenaikan. Namun masih dalam batas wajar, dari 2,77% dari jumlah kredit yang kita bermasalah hanya sekitar 2,77 di bulan Maret, dan di bulan April sekitar 2,89%. Jadi mungkin iya, ada kenaikan NPL, tetapi belum mungkin tidak terlalu serius atau signifikan. Diperkirakan bulan Mei lebih tinggi lagi, tetapi kalau kita lihat dari April, karena datanya terakhir itu April, ini masih bisa ditolerir. Pengukuran lainnya adalah kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai Purchasing Managers Index di manufaktur. Jadi sebenarnya PMI Manufaktur Index ini mengukur bagaimana dampak COVID ini ke sektor manufaktur, bagaimana dampak COVID ini ke sektor produksi. Oke, jadi komponen dari PMI ini, Bapak dan Ibu, itu ada misalnya new order, artinya pesanan yang masuk ke sektor produksi seperti apa, output yang diproduksi sebesar apa, tenaga kerja yang dipekerjakan seperti apa, kemudian delivery times, dan juga stock in purchase. Jadi sebenarnya komponen-komponen ini menggambarkan bagaimana keadaan produksi di sektor manufaktur. Kalau angkanya 50% berarti masih sama dengan periode sebelumnya. Artinya tidak naik, tidak turun. Kalau angkanya lebih dari 50% berarti ada peningkatan, kalau angkanya atau indeksnya lebih dari 50 berarti ada kenaikan keadaan produksi di negara tersebut. Kalau di bawah 50 berarti ada penurunan. Nah, kita lihat di bulan Di bulan April indeksnya adalah 27,5, sangat jauh sekali dari 50. Artinya ada penurunan kapasitas produksi di sini. Bulan April ini merupakan titik terendah di sejarah Indonesia dari indeks ini pertama kali dibuat, yaitu di tahun 2011-an. Artinya apa? Artinya memang keadaan manufaktur kita, keadaan produksi kita ini benar-benar bermasalah akibat dari COVID ini. Oke. Kemudian di bulan Mei ternyata masih di bawah 50%. Di bawah 50. Indeksnya adalah 28,6. Ada kenaikan,
angka di bawah 50 ini menunjukkan tidak ada perbaikan dari periode sebelumnya. Bahkan lebih jelek daripada periode sebelumnya. Jadi keadaan Mei ini lebih buruk daripada keadaan April. Dalam hal ini adalah produksi di manufaktur. Jadi ini keadaan ini menggambarkan juga penurunan produksi dan juga timbulnya PHK. Jadi pastilah di bulan April Mei ada penurunan produksi dan timbul PHK. Kalau kita lihat dari indeks ini. Indeks ini juga menggambarkan sebagai leading indicator terhadap PDB. Jadi kalau indeks ini turun, pasti nanti PDB kita akan turun. Nanti kalau kita lihat, kalau di kuartal kedua misalnya, kalau sudah dipublikasi, mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Oke, nanti akan kita bahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lihat dari tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dampak dari COVID ini ke tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oke, ini adalah proyeksi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pengangguran terbuka. Kalau tidak ada virus, yang gambar yang sebelah kanan atas, pengangguran terbuka. Saat tidak ada virus, diperkirakan tingkat pengangguran kita hanya sebesar 5,18%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Yang berwarna biru 5,18%. Karena ada virus, BKF memproyeksikan ada 2 skenario, berat dan sangat berat. Kalau dampaknya berat, pengangguran kita akan melonjak menjadi 7,33%. Kalau sangat berat, pengangguran kita akan melonjak menjadi 9,02%. Jadi pengangguran di sini sangat terdampak akibat dari COVID ini. Dari sisi tingkat kemiskinan, kalau tidak ada virus, sekitar 9,18% penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Setelah ada virus, setelah ada COVID, skenario beratnya adalah naik menjadi 9,88%. Kalau skenario sangat beratnya, tingkat kemiskinan kita menjadi 2 digit kembali, menjadi di atas 10 lagi, yaitu 10,98%. Jadi inilah Bapak dan Ibu, bahwa COVID sangat berpengaruh baik terhadap tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan. Oke, kalau kita lihat angkanya, kalau skenario berat itu penambahan jumlah pengangguran sekitar 2,9 juta, kalau sangat berat itu lebih dari 5 juta. Kemiskinan juga seperti itu, akan naik, terutama di Jawa. Karena kenapa di Jawa? Karena kue terbesar dalam perekonomian ada di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena yang terdampak COVID, kasus COVID terbesar juga ada di Jawa. Jadi angka kemiskinan di Jawa juga akan bertambah. Oke, gambarannya seperti itu. Ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Oke, dan beberapa negara di dunia. Yang berwarna merah adalah proyeksi di kuartal kedua tahun 2020. Yang berwarna orange sebelah kirinya itu adalah pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi di kuartal pertama tahun 2020. Oke, kita lihat sebagian besar negara di kuartal pertama 2020 itu sudah minus, pertumbuhan ekonominya sudah minus. Tetapi Indonesia ini masih lumayan. Indonesia ada di grafis kanan bawah. Oke, Indonesia masih bisa tumbuh 3%. Angka tepatnya adalah 2,97%. Ini lumayan lah. Oke, lumayan. Biasanya kita tumbuh sekitar 5%-an, tetapi 3% lumayan lah dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke. Namun, di kuartal kedua, karena kuartal pertama kan sampai Maret, Indonesia ya ada penurunan itu karena faktor eksternal. Kalau kuartal kedua, April, Mei, Juni, kita sudah benar-benar terdampak karena kasus kita sudah sangat besar. Kemudian adanya pembatasan skala besar kan, di periode ini. Jadi diperkirakan kita akan tumbuh minus hingga minus 3%, minus 3,1%. Ini proyeksi dari World Economic Outlook. Oke. Ini masih lumayan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, pertumbuhan ekonominya, penurunan pertumbuhan ekonominya, negatifnya itu lebih parah. Misalnya di US diperkirakan negatif 9,7. Di Inggris, di negara-negara Eropa, bahkan Jepang juga seperti itu. Negara tetangga kita, Malaysia, Singapura lebih dalam lagi. Yang tumbuh positif di kuartal kedua diperkirakan hanya Cina. Kenapa Cina? Karena dia sudah hancur-hancuran di kuartal pertama. Sekarang dia sudah tahap pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat Cina di grafis paling bawah sebelah paling kiri, ini di kuartal kedua masih bisa naik positif 1,2%. Tapi gambarannya seperti itu. Kita lihat secara spesifik Indonesia seperti apa. Indonesia tadi, di kuartal pertama, kenapa kita hanya tumbuh 2,97%? Karena kalau kita lihat dari sisi permintaan, konsumsi turun.
Investasi turun juga. Di sini GFCF ini kalau kita istilahkan biasanya pembentukan modal tetap bruto atau gross fixed capital formation. Government expenditure turun juga. Net dari ekspor ke impor juga demikian. Jadi karena elemen-elemen ini turun, maka pertumbuhan ekonomi kita juga di kuartal pertama nggak seperti biasa. Biasanya kan 5%-an, ini hanya 2,97%. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sisi supply-nya, dari manufaktur, trade, transportation, semuanya juga turun. Itulah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama walaupun hanya lebih relatif, tetapi masih agak lumayan lah, 2,97% atau sekitar 3%-an. Oke. Nah, bagaimana dengan dampaknya terhadap APBN? Ini kita lihat dampaknya terhadap APBN seperti apa. APBN kita semenjak pertama kali ditetapkan di bulan Oktober tahun 2019, itu APBN 2020, ada perubahan postur. Oke. Kalau yang ada di gambar ini, perubahan posturnya tertuang dalam Perpres 54 tahun 2020. Kemudian diubah lagi, karena telah melihat kondisi ini, diubah lagi, baru ditetapkan tanggal 24 Juni kemarin, dan diumumkan oleh Bapak Presiden, diketahui oleh media baru hari kemarin, dengan Perpres nomor 72, mungkin 70 atau 72, saya lupa, mungkin 72 kayaknya, tahun 2020. Oke. Kita lihat, data yang saya sandingkan ini masih perubahan APBN di Perpres nomor 54 tahun 2020. Paling kanan adalah 2020, kita bandingkan dengan yang tengah, 2019. Dari sisi pendapatan dulu, sampai dengan 31 Mei di tahun kemarin, pemerintah itu bisa mengumpulkan uang sekitar 730 triliun. Bagaimana dengan tahun ini? Sampai dengan 31 Mei hanya 660 triliun. Oke. Kenapa turun? Karena basis pajak kita terganggu, terdistraksi oleh COVID tadi. Oke. PPh badan kita turun karena banyak perusahaan yang tidak berproduksi. PPh juga seperti itu. Dari sisi belanja realisasi sampai dengan 31 Mei sekitar 855 triliun di tahun sebelumnya, di tahun sekarang 843. Ada penurunan ini, tetapi ini belum memasukkan beberapa program pemerintah yang akan dijalankan. Oke, nanti di bulan Juni, Juli akan mulai dijalankan oleh program-program pemerintah yang nanti akan kita diskusikan. Itu yang akan membuat ada lonjakan belanja negara nantinya. Dan di perubahan APBN di Perpres ini, defisit itu mencapai 5,07%. Kemudian di Perpres yang terbaru, yang baru diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin, defisit itu diizinkan dan di dalam postur APBN itu mencapai lebih dari 6%, mungkin sekitar 6,3%. Biasanya kita tetap mengontrol defisit kita sesuai dengan undang-undang itu di bawah 3%. Karena keadaan ini adalah keadaan extraordinary, membuat defisit kita bisa atau diizinkan lebih dari 3%. Karena keadaan kita keadaan genting. Kenapa defisitnya melonjak tinggi? Karena penerimaan kita, terutama pajak akan turun, terkena imbas COVID, belanja negara akan naik signifikan karena kita mengeluarkan beberapa program, baik untuk kesehatan, baik untuk perlindungan sosial, maupun untuk mendukung dunia usaha. Nanti akan kita diskusikan program-program pemerintahnya seperti apa. Itulah yang mengapa defisit kita itu membengkak. Berarti utang kita nanti juga akan membengkak, karena untuk menutupi defisit kita memerlukan pembiayaan. Oke, itu gambaran kita, diskusi kita terkait dengan keadaan ekonomi, dampak COVID terhadap perekonomian. Oke, saya memberikan gambaran secara makro. Ini saya akan menggambarkan secara makro, nanti secara detail bagaimana kita mengelola keuangan kita di masa pandemik nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Krismi. Jadi saya memberikan gambaran makro, nanti Bapak Krismi akan memberikan praktikalnya kita dalam mengelola keuangan seperti apa. Oke, kita ke term yang kedua. Bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah atas pandemik ini? Oke. Pandemik ini membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang extraordinary, tidak seperti biasanya. Ini tertuang dalam Perpu yang yang telah diundangkan menjadi undang-undang dan membuat banyak polemik di masyarakat, Bapak dan Ibu semuanya. Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID
dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi Perpu ini sebenarnya adalah merelaksasi beberapa ketentuan, agar pemerintah itu menjadi fleksibel dalam membuat kebijakan penanganan COVID. Relaksasi seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Di Undang-Undang Keuangan Negara kita tidak boleh defisit tinggi-tinggi. Dan Indonesia itu termasuk yang patuh, yang sangat rigid terhadap hal ini. Defisit kita dari pertama kali Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak pernah lebih dari 3%. Baru kali ini, karena keadaan yang genting dan memaksa ini, pemerintah harus dalam tanda kutip melanggar peraturan itu. Tetapi tidak jadi melanggar karena tertuang dalam Perpu yang mengizinkan pemerintah melanggar batasan 3% tadi. Oke, jadi di posisi terakhir, di Perpres kemarin 72, tahun 2020 kita diizinkan hingga 6,3% defisitnya. Oke. Kemudian Perpu ini juga menjadi landasan bagi pemerintah, sekali lagi menjadi landasan pemerintah untuk melakukan kebijakan, kemudian mengatur dua hal, keuangan negara dan juga sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan. Oke. Nah, untuk melaksanakan Perpu ini, kebijakannya itu dilakukan paling enggak dua hal ini. Yang pertama adalah dengan mengubah APBN. Oke, telah diubah dua kali, Perpres 54 tahun 2020 itu terjadi di awal bulan April, kemudian Perpres 72 tahun 2020 ini terjadi 4 hari yang lalu dan ditetapkan 4 hari yang lalu, tetapi diumumkan oleh Bapak Presiden baru hari kemarin. Oke, intinya kenapa harus APBN diubah? Karena tadi pendapatan kita akan turun karena basisnya terganggu oleh COVID, dan yang kedua adalah karena kita akan melakukan banyak pengeluaran negara untuk melaksanakan beberapa program untuk mengatasi COVID, baik dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, maupun untuk mendukung dunia usaha. Nanti akan kita diskusikan selanjutnya. Oke. Nah, inilah yang program-program inilah yang tertuang dalam yang kita sebut sebagai PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi sebenarnya program-program pemerintah untuk mengatasi dampak dari COVID ini disebut dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2020. Oke, nah PEN ini bentuknya apa saja? Bisa macam-macam. Bisa dengan penyertaan modal negara, dengan penempatan dana, dengan investasi pemerintah, penjaminan, termasuk kebijakan dalam belanja negara. Nanti akan kita bahas seperti apa. Oke. Nah, ini perubahan postur APBN tadi yang sempat saya singgung tadi, Bapak dan Ibu semuanya. Yang sebelah kiri adalah postur awal 2020, APBN 2020 setelah ditetapkan di bulan Oktober tahun 2019, dan sebelah kanan adalah postur yang baru diumumkan oleh Bapak Presiden sehari yang lalu. Dari sisi pendapatan negara kita lihat turun sangat drastis. Karena apa? Karena dunia usaha terdampak oleh COVID. Turunnya hingga 24%. Dari sisi belanja naik 8%. Jadi ada alokasi tambahan belanja negara yang digunakan untuk kesehatan. Sekali lagi ada 3, kesehatan, perlindungan sosial, dan untuk mendukung dunia usaha. Karena pendapatan turun, justru belanjanya naik, maka defisit kita lihat, defisit semakin membengkak. Oke. Naik sangat drastis sekali hingga 230% kalau saya hitung. Itu dampaknya terhadap APBN. Nah, ini adalah PEN, program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, bagaimana pemerintah mengeluarkan biayanya untuk menangani COVID ini. Ini paling enggak di angka sebelumnya, itu hampir 700 triliun yang akan digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan mendukung dunia usaha, baik dalam bentuk insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, maupun sektoral, dan disalurkan ke pemerintah daerah. Kesehatan itu digunakan untuk apa? Belanja penanganan COVID, insentif tenaga medis, kita lihat ada insentif buat tenaga medis, kalau kita lihat, kita dengar di televisi, kemudian santunan kematian, bantuan iuran JKN, dan anggaran atau belanja untuk gugus tugas COVID, dan juga untuk insentif perpajakan di bidang kesehatan. Nilainya sekitar hampir 88 triliun untuk kesehatan. Perlindungan sosial seperti ini, insentif usaha seperti ini, UMKM seperti ini, korporasi dan Pemda. Nanti akan kita detailkan di belakang. Tapi intinya pemerintah itu mengalokasikan anggaran hampir 700 triliun itu hanya untuk penanganan COVID-19.
Oke, kita lihat filsafah dari PEN itu seperti apa. PEN, pemulihan ekonomi nasional itu bisa dilakukan dari sisi demand maupun dari sisi supply. Sisi demand artinya pemerintah itu berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat yang kelas miskin dan menengah. Dengan apa? Dengan memantapkan kembali program PKH misalnya, pemberian sembako, pemberian bantuan sosial, kartu prakerja, dan sebagainya. Walaupun banyak masalah, tapi desainnya seperti itu. Desainnya adalah untuk memperbaiki sisi demand atau permintaan dari masyarakat. Oke. Kemudian ada diskon listrik atau ada BLT dan sebagainya. Dan juga untuk meningkatkan konsumsi kelas menengah, misalnya dengan diskon pariwisata, restoran, transportasi, dan sebagainya. Dan juga berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor. Dari sisi supply, ini artinya adalah pemerintah mendukung dari sisi produksinya. Oke, dengan apa? Mendukung UMKM, mendukung BUMN, mendukung UMI, penanaman, penyertaan modal negara, penempatan dana di perbankan, dana inisiatif daerah, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di belakang. Intinya, PEN ini menyasar ke sisi-sisi ini. Meningkatkan daya beli masyarakat dari sisi permintaan, dan juga mendorong atau mendukung industri dari sisi supply. Oke. Kita bahas satu persatu. Mungkin Bapak Moderator, saya masih ada waktu berapa menit? Iya, Pak. Masih ada waktu berapa menit, Bapak? Maaf. Bisa sampai 10-15 menit. Silakan, Bapak. Oke, Bapak, saya akan percepat. Oke, kita bahas satu persatu. Dari sisi UMKM-nya dulu. Bagaimana pemerintah mendorong atau mendukung UMKM agar bisa survive, agar bisa berkembang di era COVID-19 ini. Yang pertama, pemerintah memberikan subsidi bunga bagi UMKM. Oke. Nilai yang dikeluarkan itu sekitar 34,15 triliun. Itu hanya untuk subsidi bunga yang akan diperuntukkan hingga hampir 61 juta rekening. Jadi debitur dengan kredit bunga, kreditor dengan pinjaman kredit hingga 500 juta itu akan diberikan subsidi bunga 3 bulan pertama itu 6%, 3 bulan kedua itu 3%. 3 bulan pertama berarti dari April, jadi April, Mei, Juni, kemudian 3 bulan kedua Juli, Agustus, September. Itu diberikan keringanan berupa subsidi bunga. Jadi UMKM itu akan membayar bunga yang lebih sedikit. Tujuannya apa? Mendorong UMKM agar mereka bisa survive, agar mereka masih bisa berkembang. Ini syarat-syaratnya, sebelah kiri, plafon pinjamannya hingga 10 miliar, tidak masuk daftar hitam nasional, kemudian kualitas kreditnya baik, kemudian punya NPWP dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan debitur dengan pinjaman 500 hingga 10 miliar? Tarifnya lebih rendah, subsidi bunganya. 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Intinya, subsidi bunga ini adalah untuk membantu UMKM agar bisa membayar bunganya, bisa membayar kreditnya, hingga dia bisa survive dan bisa berkembang. UMKM juga dibantu oleh pemerintah dengan program PEN ini, yaitu dengan pemerintah memberikan penjaminan kredit dari UMKM. Kenapa kredit UMKM harus dijamin? Agar bisa menurunkan risiko bank saat UMKM ini gagal bayar misalnya. Sehingga bisa menambah kredit baru. Kenapa harus menambah kredit baru? Ya agar UMKM tadi bisa berkembang. Jadi pemerintah harus memberikan penjaminan kredit. Penjaminan kredit oleh pemerintah itu dilakukan dengan penyertaan modal ke perusahaan penjamin, yaitu PT BPUI. PT BPUI ini adalah Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Sebesar 6, sekian triliun. Kemudian pemerintah juga memberikan PMN untuk PT PNM. PT PNM ini adalah permodalan nasional madani. Ini untuk menambah penjaminan untuk kredit yang ultra mikro Mekaar. Mekaar ini adalah program pemerintah, namanya program Mekaar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi intinya dengan adanya penjaminan kredit ini
diharapkan UMKM ini tetap dapat membayar biaya tetap seperti membeli persediaan, membayar gaji pegawai, dan seterusnya. Dan usaha yang menurun selama masa PSBB dan selama dampak COVID ini masih ada. Oke. Dan terhadap UMKM itu juga dilakukan oleh pemerintah dengan cara menempatkan dana ke bank dan lembaga keuangan di mana UMKM tadi memperoleh kredit. Tujuannya apa? Pemerintah akan melakukan penempatan dana di perbankan yang melakukan restrukturisasi atau restrukturisasi kredit atau penundaan pembayaran tadi. Ada program pemerintah, UMKM diberi kelonggaran untuk menunda pembayarannya. Ini pasti akan mengganggu posisi keuangan dari bank. Nah, untuk menghindari itu, maka dilakukan penempatan dana oleh pemerintah melalui program PEM tadi. Oke, nah pemerintah itu rencananya dianggarkan akan mengalokasikan sebesar hampir 97 triliun untuk 15 bank besar. Dan periode pertamanya itu sudah dilakukan oleh pemerintah ke 4 bank utama, Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Ini nilainya hampir 30 triliun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tertuang dalam PMK nomor 70 tahun 2010. Oke. Ke bank pelaksana namanya. Nah, bank pelaksana ini adalah bank umum konvensional yang melakukan restrukturisasi kredit tadi atau memberi tambahan kredit modal kerja tadi kepada UMKM tadi. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dengan program PEN tadi melalui subsidi, kompensasi, maupun bansos. Ternyata BUMN kita itu juga terdampak dari COVID ini. Misalnya PLN itu ada penurunan permintaan listrik sehingga pasti akan mengurangi profitnya PLN, kinerjanya PLN. Oke, mungkin kalau dari sisi rumah tangga mungkin ada kenaikan ya Bapak dan Ibu seperti yang kita ketahui sehingga membengkak dan sebagainya yang kemarin sempat isu. Tetapi dalam dunia usaha yang stuck, mandek, kantor pemerintahnya tidak berjalan dan sebagainya itu membuat permintaan PLN juga akan turun. Kemudian Utama Karya misalnya, Utama Karya juga mengalami masalah keuangan karena apa? Karena lalu lintas jalan tol itu turun. Kemudian penundaan berbagai proyek di Utama Karya. Garuda dan KAI, BUMN Indonesia yang lainnya itu juga akan terdampak pasti dengan penurunan penumpang dan sebagainya. Maka pemerintah memberikan beberapa program ini untuk BUMN. Subsidi misalnya untuk PLN karena memberikan diskon listrik, ada kompensasi mungkin atas beberapa tarif daya yang dibebaskan oleh pemerintah sehingga tidak membayar. Kemudian bisa penyertaan modal negara itu dilakukan ke Utama Karya tadi, ke PLN juga dilakukan seperti itu. Bantuan sosial itu diberikan pemerintah misalnya kepada Bulog. Karena kenapa Bulog? Karena Bulog ini menjaga agar beras itu pangan itu masih terjaga di masyarakat, kemudian menjaga kestabilan harga juga, jadi perlu adanya bantuan dari pemerintah. Dana talangan ini diberikan kepada misalnya kepada Garuda, karena Garuda harus tetap beroperasi untuk melayani rute-rute pulau di Indonesia, jadi harus ada suntikan dari pemerintah ini. Ini contoh beberapa PEN program untuk BUMN. Selanjutnya juga pemerintah menyalurkan dana untuk menanggulangi dampak COVID tadi lewat 3 channel ini untuk Pemda dengan memberikan dana insentif daerah. Ini diberikan kepada pemerintah karena bisa menurunkan ODP maupun PDP-nya, kemudian penanganan COVID yang baik. Ini akan diberikan dana insentif oleh pemerintah pusat, nilainya sekitar 5 triliun. Kalau kita lihat sebenarnya desain dari dana insentif daerah ini pada awalnya ini diberikan kepada daerah dengan 2 kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utamanya adalah karena misalnya mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian, kemudian Pemda tersebut menetapkan APBD tepat waktu. Dan satu lagi adalah Pemda tersebut sudah menggunakan e-government seperti procurement dan sebagainya. Kemudian kinerja pelayanan daerah yang baik, kemudian karena mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Tapi untuk COVID ini ditambah kriteria ini, agar Pemda lebih serius menangani COVID. Nanti kalau bagus akan diberikan insentif dari pemerintah pusat.
Kemudian pemerintah pusat juga akan memberikan dana cadangan di AK fisik. Di AK fisik biasanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur fisik. Nah, untuk meredam dampak dari COVID ini, maka di AK fisik itu diperuntukkan bagi yang sifatnya padat karya, daya dukung tinggi terhadap perekonomian, dan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Pemerintah pusat juga akan memberikan pinjaman kepada daerah, nilainya sekitar 1 triliun. Ini untuk menjadi sumber pembiayaan. Kalau kita lihat sebenarnya sumber pembiayaan daerah, ada pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Kemudian satu lagi adalah dari dana transfer dari pemerintah pusat. Bisa DAU, DBH, ada DAK, dana insentif daerah, ada dana desa, ada kalau di Aceh dan Papua ada dana otonomi khusus Jogja ada dana keistimewaan dan sebagainya. Selain itu, pemerintah karena ini adalah daerah banyak yang mengalami kesulitan keuangan untuk penanganan COVID, pemerintah bisa melakukan pinjaman kepada daerah. Ya, itu ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun daerah. Yang terakhir ini, dan untuk berbagai sektor. Misalnya ada 3 sektor yang akan kita bahas, ada sektor pariwisata, perumahan, dan padat karya. PN itu juga diberikan kepada sektor pariwisata, yaitu memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata, hibah pariwisata, dan kompensasi pajak hotel dan restoran. Ini dulu sempat digaungkan, kemudian terhenti karena COVID tinggi, sehingga membatasi perjalanan ke pesawat dan sebagainya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah telah mengalokasikan ini untuk sektor pariwisata. Tujuannya apa? Karena pariwisata ini adalah sektor yang paling terdampak di virus ini. Banyak agen wisata, agen tiket, restoran, hotel yang terdampak oleh ini. Jadi pemerintah untuk menaikkan ini memberikan tadi PEN dalam bentuk dukungan ke sektor pariwisata. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada sektor perumahan untuk mengurangi backlog penyediaan perumahan, artinya kekurangan suplai perumahan, ini juga dilakukan oleh pemerintah. Kenapa perumahan? Karena perumahan ini sebenarnya adalah sektor yang memberikan dukungan kepada sektor lain. Membangun perumahan butuh industri dari sektor lain, baik tenaga kerja maupun mungkin industri sektor semen dan sebagainya. Dengan perumahan ini bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi juga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah plan dalam bentuk padat karya. Kenapa padat karya? Karena rakyat yang kehilangan pekerjaannya itu butuh uang. Yang paling cepat adalah memberikan rakyat uang harian dengan melakukan proyek-proyek atau program-program padat karya. Jadi padat karya ini dikhususkan atau diprioritaskan untuk masyarakat keluarga yang miskin. Dan pemerintah perlu dukungan dari kementerian-kementerian lain. PUPR misalnya untuk membangun jembatan, jalan, dan sebagainya. Perhubungan, kelautan perikanan, pertanian, untuk memperbaiki saluran irigasi, dan sebagainya. Dengan cara padat karya. Diharapkan dengan padat karya ini bisa meminimalisasi dampak dari COVID perorangan, khususnya masyarakat yang miskin yang kehilangan pekerjaan akibat dari COVID ini. Oke, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu semuanya, presentasi dari saya. Ada 2 tadi, yang pertama dampak terhadap perekonomian, kemudian yang kedua tadi kita membahas bagaimana respon kebijakan pemerintah agar bisa meminimalisasi dari dampak dari COVID ini. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada Pak Eko Prasetyo sebagai moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Teguh. Menarik sekali ya, ini tadi dibahas terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diambil terhadap COVID. Yang tadi saya lihat secara detail Pak Teguh juga menjelaskan terkait dampaknya COVID itu seperti apa dari berbagai faktor dan kondisi perekonomian saat ini. Pak Teguh tadi juga sempat menjelaskan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi. Menarik sekali Pak Teguh. Tadi Pak Teguh jelaskan bahwa di Inggris saja itu bisa sampai kemungkinan turun sampai minus 15 poin berapa? Poin 4 tadi ya. Tapi Indonesia cukup bisa survive sampai minus 3,1. Itu cukup bagus ya Pak Teguh ya? Dibandingkan dengan negara lain, iya. Iya. Nah, tapi kondisi seperti ini apakah nanti akan bisa menjamin bahwa ketika kita menuju era new normal nanti akan semakin baik ya Pak Teguh?
Kalau dari sisi, mungkin kalau kita lihat dari sisi industri manufaktur, iya. Karena yang terdampak ini kalau kita lihat manufaktur, dari sisi industri yang kita lihat tadi indeks PMI-nya rendah banget. Diharapkan dengan new normal di sini artinya kita tidak meninggalkan protokol kesehatan ya. Masih ada jalur protokol kesehatan itu karena sekali lagi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan di beberapa kesempatan prioritas pertama pemerintah adalah tetap kesehatan. Jadi walaupun new normal masih harus ada protokol kesehatan yang perlu dijalankan. Nah, dengan adanya new normal tadi manufaktur mulai ada geliatnya. Pekerja sudah mulai masuk memperoleh pendapatan kembali. Dari sisi supply akan diharapkan meningkat, dari sisi permintaan juga akan meningkat juga. Secara ilmu ekonomi yang paling simpel saja, saat demand-nya naik bergeser ke kanan, saat supply-nya naik bergeser ke kanan, apa yang terjadi? Maka output perekonomian akan naik juga. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Oke. Yang diharapkan oleh pemerintah dengan ada new normal ini kembali, ini bisa walaupun perlahan demi perlahan, tetapi bisa memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia sehingga bisa menjadi semacam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan diharapkan seperti itu. Walaupun nanti kita tidak bisa menduga ya, bisa jadi mungkin nanti ada second wave virus corona dan sebagainya. Tapi secara desain dengan new normal dan ada protokol kesehatan yang dijalankan, diharapkan pertumbuhan COVID bisa ditekan, tetapi secara ekonomi, perekonomian kita masih bisa tumbuh. Karena apa? Kalau nggak tumbuh, kita akan susah. Dengan keadaan seperti ini, diperkirakan kita akan pertumbuhan ekonomi kita akan minus hampir 3%. Bagaimana kalau kita semuanya industri nggak jalan, kita tetap di rumah dan sebagainya? Akan menimbulkan semacam krisis dan mungkin keadaan ekonomi yang sangat bermasalah yang ada di Indonesia. Jadi kita harapkan bersamalah ini bisa dijalankan dengan baik pemerintah dan kita bisa berpartisipasi di situ dengan tetap menjaga protokol kesehatan kita masing-masing. Seperti itu. Mungkin Pak Eko. Iya, terima kasih Pak Teguh. Oke, ini kelihatannya peserta tertarik untuk langsung bertanya ya Pak Teguh. Ini saya bacakan. Yang pertama ini ada dari Zoom, ada atas nama Mai. Jadi di sini dia menanyakan, atas nama Irna Rusdiana dari Prodi Manajemen, dia mau bertanya, apakah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan perekonomian di masa sekarang ini? Jadi seperti yang barusan Pak Teguh sampaikan ya, mungkin nanti bisa diulang Pak Teguh. Lalu pertanyaan yang kedua, ini ada dari Elsa. Jadi di sini dia bertanya, bagaimana pemerintah menutup kurangnya pendapatan? Tadi kan seperti dengan sampaikan kalau bisa demand ya nggak surplus. Nah, sedangkan belanja semakin besar, terus konsekuensi hutangnya ke depannya akan seperti apa? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Pak. Lalu yang ketiga di sini ada dari Risma Aulia. Di sini Risma bertanya, pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di dunia industri tentang banyaknya PHK pada buruh yang bekerja di industri. Jadi mungkin maksudnya ini gimana Pak? Apakah dengan kondisi nanti ini dampaknya terhadap buruh-buruh yang sudah ter-PHK gara-gara dampak dari COVID-19 ini seperti apa nantinya? Dan upaya dari pemerintah ini gimana ke depannya supaya hal seperti itu tidak terjadi? Atau mungkin pertimbangannya gimana yang sudah terlanjur ter-PHK itu tadi? Mungkin kita tampung 3 pertanyaan itu, Bapak. Mungkin bisa dijawab atau dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko Prasetyo. Saya mulai dari yang pertama tadi, dari Ibu Mei ya. Mohon maaf kalau ternyata Bapak ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan perekonomian di masa sekarang? Oke, yang saya tekankan di sini. Oke, kita saat ini mengalami apa yang kita sebut sebagai kontraksi ekonomi. Artinya output dari ekonomi kita ini berkurang. Oke, karena apa? Karena pandemi tadi. Kita harus melakukan apa yang kita sebut sebagai flattening the curve. Kita harus menurunkan kalau ada kurva penambahan pasien virus corona, kita harus bisa memangkas hingga dia flat. Kenapa flat? Karena kalau tidak flat, kita akan terjadi chaos di kesehatan. Banyak pasien menumpuk COVID di kesehatan. Dilakukan dengan pemerintah dengan cara apa? Dilakukan dengan pemerintah dengan PSBB yang digaungkan oleh Bapak Presiden. Atau mungkin lockdown, ada sebagian yang menyebut seperti itu. Konsekuensinya apa? Ekonomi kita akan turun. Output kita akan turun. Kontraksi tadi yang saya sebutkan tadi. Yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Pemerintah melakukan dari 2 sisi tadi.
Pemerintah harus menaikkan dari sisi permintaan, dari sisi demand, dan menaikkan dari sisi supply. Menaikkan dari sisi demand, pemerintah membantu masyarakat, terutama yang miskin dan menengah, agar mereka pendapatannya meningkat. Dengan cara apa? Pemerintah menggelontorkan apa yang kita sebut sebagai bansos, apa yang kita sebut sebagai program PKH, program Keluarga Harapan, ada sembako dan bantuan dan sebagainya. Itu apa? Untuk meningkatkan demand kita. Oke. Untuk sisi menengah, kalau konsumen menengah apa? Kenapa harus meningkatkan demand dari sisi menengah? Pemerintah melakukan tadi yang ada diskon pariwisata, berbagai diskon sebagainya, agar konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen dari PDB itu bisa meningkat. Pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan ekspor. Itu semuanya adalah untuk meningkatkan permintaan. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan dari sisi supply-nya dengan memberikan dukungan kepada dunia usaha tadi. Oke, UMKM didukung. Yang tadi saya belum sempat menyebut adalah adanya insentif pajak bagi pemerintah. Ada beberapa pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Ada penurunan tarif. Untuk apa? Agar UMKM ini berkembang. UMKM berkembang, produktivitas berkembang, dan sebagainya. Pemerintah memberikan subsidi bunga bagi UMKM. Pemerintah memberikan dukungan pada BUMN. Itu semuanya apa? Agar produktivitas kita naik. Kita lihat tadi, saya tadi sudah sampaikan. Permintaan naik, berarti demand naik, bergeser ke kanan. Supply naik, berarti, dengan memberikan dukungan pada usaha yang naik, berarti kurva supply bergeser ke kanan juga. Output, keseimbangan fundamental perekonomian itu akan menunjukkan perbaikan output. Artinya ekonomi kita akan tumbuh, terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan PEN-nya itu, dengan pemulihan ekonomi nasional itu. Intinya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika menutup kekurangan pendapatan? Oke, tadi defisit kita akan naik. Untuk menutup defisit apa? Kita harus melakukan pembiayaan yang kita sebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan utama itu dari mana? Dari utang. Tetapi di masa COVID ini pemerintah melakukan kebijakan yang extraordinary juga. Oke, untuk melakukan kebijakan utang. Utang biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri saat ini tidak bisa dilakukan karena apa? Permintaan kita di dalam negeri aja lagi kacau kok. Pasti kalau pemerintah mengeluarkan surat utang atau obligasi ke masyarakat dalam negeri, ini akan sulit untuk terbeli. Oke. Dari luar negeri seperti apa? Pemerintah menghindari ini juga, menghindari pinjaman luar negeri juga. Karena apa? Karena ini kalau meminjam dalam suatu situasi seperti ini, pasti bunganya akan tinggi sekali. Yang dilakukan oleh pemerintah apa? Melakukan yang kita sebut dengan kerjasama dengan Bank Sentral, Bank Indonesia. Bentuknya seperti apa? Ini yang kemarin jadi polemik juga sebenarnya. Pemerintah mengeluarkan surat utang, surat obligasi, yang membeli adalah Bank Sentral. Karena Bank Sentral apa? Karena Bank Sentral lah yang bisa mengeluarkan uang. Yang mencetak uang itu Bank Sentral. Pemerintah nggak bisa. Pemerintah nggak bisa mencetak uang. Yang bisa mencetak uang adalah Bank Sentral. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah ada apa? Menjual obligasi. Makanya pemerintah mengeluarkan obligasi dibeli oleh Bank Sentral dengan perjanjian dengan suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan investor lainnya tadi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Ini yang sering disebut sebagai sharing burden. Kita sharing beban dalam penanganan COVID ini. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga unit lain, termasuk dari Bank Sentral juga melakukan hal ini. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Intinya pendapatan naik, pendapatan turun, belanja naik, defisit pasti akan meningkat, akan ditutupi dengan pembiayaan, dan pembiayaan pasti dengan utang. Tetapi ada mekanisme yang unik yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Indonesia dengan cara tadi, dengan Bank Sentral tadi. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana untuk mengatasi PHK tadi? Ini yang sebenarnya dilakukan, salah satu tujuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan new normal tadi. Dengan adanya new normal diharapkan tetap tumbuh, perusahaan beroperasi kembali dengan protokol new normal. Diharapkan ini protokol ini dijalankan ya, jangan sampai mengorbankan kesehatan demi ekonomi. Jadi pemerintah tetap mewanti-wanti protokol kesehatan tetap dijalankan.
perusahaan buka kembali menyerap tenaga kerja sehingga PHK bisa ditekan oleh pemerintah. Di samping itu, saat ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan misalnya kartu prakerja dan sebagainya. Ini salah satu untuk mengurangi dari PHK itu sendiri. Walaupun banyak pro dan kontranya, kemudian banyak ternyata di lapangan seperti itu dan sebagainya, tetapi dari sisi desain seperti itu. Untuk pelaksananya itulah yang perlu kita awasi dan kita evaluasi secara bersama-sama. Bagaimana agar program-program seperti ini bisa efektif sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin jawaban saya singkatnya seperti itu, Pak Eko Prasetyo, saya kembalikan.